Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this opportunity, I'm Surah Memiruddin. I will explain about 8 learning style. So, table of content. There are 8 points. The first point is direct method, grammar translation method, audiolingual, silent way, Suggestopedia, communicative language learning, total physical response, and communicative language teaching. The first point is direct method. So, direct method itu berasal dari kata direct yang artinya langsung. Direct method adalah metode pengajaran secara langsung di mana guru mengajar menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Nah, maksudnya di sini adalah seorang guru mengajar secara langsung dengan menggunakan bahasa target atau bahasa asing itu sendiri tanpa menggunakan bahasa peserta didik. Advantage of direct method. There are 2 points. The first point is siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Nah, maksudnya adalah seorang guru mengajar harus bisa memotivasi siswa tersebut, di mana seorang guru itu menggunakan sebuah media untuk menyebutkan kata tersebut seperti pensil, pulpen. Nah, itu bisa mempercepat tangkap siswa atau peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada metode ini relatif banyak menggunakan alat peraga. Nah, maksudnya di sini alat peraga seperti media film, foto, dan lain-lain. Nah, kemudian disadvantage of direct method. There are 3 points. The first point is pengajaran menjadi pasif jika guru tidak bisa memotivasi siswa. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwasanya seorang guru itu harus bisa memotivasi siswa sehingga siswa juga semangat untuk belajar. Kemudian poin yang kedua yaitu pada tingkat permulaan metode ini sulit diterapkan. Maksudnya adalah pada tingkat awal, pada permulaan diterapkannya metode ini pasti akan merasa kesulitan atau melalui banyak hambatan. Kemudian yang ketiga adalah guru susah konsisten menggunakan bahasa asing atau target. Di sini dimana guru tidak selalu menggunakan bahasa tersebut. Nah, metode yang kedua ada grammar translation method. Definition of grammar translation method. Metode grammar translation method ini adalah salah satu metode yang diterapkan dalam pengajaran bahasa asing. Dengan metode ini, siswa belajar aturan tata bahasa dan kemudian menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa target dan bahasa asli mereka. Nah, maksudnya di sini adalah metode ini adalah salah satu metode pengajaran bahasa asing yang belajar mengenai tata bahasa, di mana metode ini melupakan tentang speaking and pronunciation. Adapun advantage of grammar translation method yaitu yang pertama ada mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan menerjemahkan literatur bahasa asing. Nah, maksudnya di sini adalah pengembangan kemampuan siswa dalam hal menulis, menerjemahkan, karena grammar translation ini adalah metode pengajaran yang mengenai tentang tata bahasa.
Kemudian yang kedua ada memudahkan siswa dalam mempelajari bahasa asing karena diperbolehkan menggunakan bahasa ibu native language dalam proses pengajaran bahasa tersebut. Maksudnya di sini adalah saat diterapkan metode ini siswa dapat bisa menerjemahkan dan mengatur tata bahasa yang didapatkan. Kemudian ada disadvantage of grammar translation method. There are 2 points. The first point is metode ini memusatkan perhatian pada keterampilan membaca dan menulis, mengabaikan keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwasanya metode ini berpusat pada penulisan dan membaca sehingga mengabaikan speaking serta penyikapan dalam bahasa. Kemudian yang kedua, metode ini membuat guru jadi malas. Peran guru dalam metode ini gampang jika dia menguasai bahasa asing. Nah, seorang guru jika menguasai bahasa asing tersebut, maka metode ini menganggap gampang karena tidak ada tantangan di dalamnya. Nah, yang ketiga ada audiolingual. Nah, definition of audiolingual adalah metode yang merupakan sebuah metode pembelajaran dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang hampir menyerupai direct method. Nah, metode audiolingual ini adalah hampir sama dengan direct method yang mengajar secara aktif, di mana guru berperan secara aktif di dalam metode ini. Kemudian ada advantage and disadvantage of audiolingual. Advantage-nya yaitu para peserta didik dapat berbicara bahasa target komunikatif. Maksudnya di sini adalah semua peserta didik aktif dalam berbahasa. Kemudian pelajar telah tidak ada kesulitan untuk memahami pelajaran seperti itu dilakukan dalam bahasa ibu. Maksudnya di sini pelajar merasa tidak ada kesulitan dalam pemahaman bahasa. Yang ketiga adalah pelajar mampu memberikan respon yang benar secara langsung. And then there is disadvantage of audiolingual. There are 3 points. The first point is membosankan bagi siswa yang sudah pintar karena cara metode tersebut dominan mengulangi kalimat. Nah, metode maksudnya adalah siswa yang pintar sudah anggap enteng dengan metode ini karena merasa tidak ada tantangan di dalamnya. Kemudian grammar skill tidak terlatih. Nah, untuk metode ini hanya aktif berbicara, tetapi dalam grammarnya tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga, kadang siswa bingung karena guru menjelaskan secara sederhana bukan secara detail. Kemudian yang keempat ada metode Selenway. Nah, metode Selenway ini adalah salah satu metode yang dicetuskan oleh Coleb Gentano, di mana pendidik lebih banyak diam secara verbal namun aktif menggunakan gerakan, gambar dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Nah, Selenway ini adalah metode yang mempunyai gerakan, mempunyai kinestetik atau memperbanyak gerakan daripada bicara. Nah, and then advantage and disadvantage of Selenway. Advantage of Selenway is tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini berfungsi untuk mendorong serta membentuk respon pelajar, maka dalam hal ini kelas menjadi aktif. Nah, maksudnya di sini adalah guru banyak diam, peran guru itu sedikit, sedangkan peserta didik atau siswa itu diwajibkan atau diharuskan aktif dalam merespon. Kemudian yang kedua yaitu mendidik untuk berkonsentrasi terhadap materi pelajar. Juga para pelajar
dituntut untuk selalu berusaha sendiri dalam belajar. Nah, sebagaimana yang saya katakan bahwasanya metode ini peran siswa aktif baik dalam berbicara maupun dalam mencari sendiri materi yang diberikan oleh guru. Kemudian disadvantage of silent way adalah silent way memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi yang disajikan. Yang kedua, jika ditelaah secara seksama, silent way digunakan untuk pelajar tingkat pemula yang hanya diberikan materi-materi pelafalan suku kata dan membuat konstruksi kalimat-kalimat sederhananya, sedangkan membaca dan mengarang nampaknya akan sulit diajarkan dengan metode ini. Nah, yang kelima ada Suggestopedia. Suggestopedia merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berkonsentrasi melalui sugesti yang diberikan oleh guru. Nah, maksudnya adalah dalam metode Suggestopedia ini di mana kita sebagai guru berperan untuk bagaimana kita membuat nyaman peserta didik tersebut sehingga dia bisa konsentrasi dalam belajar ataupun kita mensugesti peserta didik tersebut. Kemudian ada advantage and disadvantage of Suggestopedia. Advantage of Suggestopedia adalah jumlah masukan yang diserap siswa selama kursus Suggestopedia jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh melalui metode lain. Nah, maksudnya adalah pada metode ini siswa lebih banyak mendapatkan ilmu, lebih cepat menangkap ilmu daripada metode-metode yang lain. Kemudian yang kedua adalah ini adalah dorongan kepercayaan diri yang baik bagi para siswa. Seluruh pengalaman belajar menyenangkan bagi siswa yang terlibat. Kemudian ada disadvantage of Suggestopedia. Ada 2 poin. Yang pertama, kerangka kerja keseluruhan sangat intens dan mengharuskan guru untuk mematuhinya. Di mana maksudnya ini adalah dalam metode ini banyak hal-hal yang harus dilakukan dan guru harus melakukan hal-hal tersebut. Kemudian memerlukan banyak persiapan. Nah, dalam metode ini peran guru itu sangat banyak, sangat aktif, di mana harus mempersiapkan semacam media seperti musik, alat-alat yang dipakai dalam belajar ataupun membuat sendiri media. Nah, kemudian yang keenam ada Communicative Language Learning. Communicative Language Learning merupakan metode pengajaran bahasa yang melibatkan aspek psikologi di mana peserta didik ikut bekerja sama dalam mengembangkan keahlian berbahasa yang ingin mereka pelajari. Maksudnya di sini adalah seorang peserta didik mengembangkan bahasa yang diminati. Kemudian ada advantage and disadvantage of communicative language learning. Advantage, pembelajaran memperhatikan aktivitas mandiri siswa atau berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua adalah belajar bahasa target secara kerjasama yang erat, menghasilkan suasana yang sehat, dan mengurangi rasa rendah diri pada siswa yang lambat, bahkan rasa harga diri pun dipupuk dalam kelas yang demikian ini. Maksudnya di sini adalah belajar bahasa asing yang bekerja sama untuk menghasilkan suasana yang nyaman, bahkan rasa percaya diri mereka pun meningkat. Kemudian ada disadvantage of communicative language learning, yaitu pemula akan lancar apabila sudah memiliki pengetahuan tentang kosakata dan kaidah bahasa asing meski minim. Kemudian yang kedua, silabus sulit dibukukan karena setiap kelas berubah-ubah.
Nah, yang ketujuh adalah Total Physical Response. Total Physical Response adalah salah satu metode yang diterapkan yang menggunakan gerakan tubuh untuk mengartikan kata. Tujuan diadakannya pelatihan menggunakan metode ini adalah untuk membantu guru mengajar bahasa Inggris dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, maksudnya di sini adalah metode pengajaran yang mengharuskan guru untuk menggunakan gerakan sehingga apa yang diucapkan itu siswa bisa mengerti melalui gerakan tenaga pendidik. Kemudian ada advantage and disadvantage of total physical response. Advantage of total physical response, there are 2 points. The first point is memberikan respon menggunakan fisik. Nah, maksudnya di sini adalah seorang peserta didik merespon menggunakan gerakan. Kemudian metode ini menyenangkan dan mudah. Nah, apabila metode pengajaran itu menggunakan gerakan, maka siswa akan merasa semangat dan tidak mengantuk dalam kelas. Kemudian ada disadvantage-nya, yaitu guru mungkin menemukan bahwa hal itu terbatas dalam lingkup bahasa. Bahasa target tentu mungkin tidak cocok untuk metode ini. Kemudian hal ini dapat menjadi tantangan bagi siswa yang pemalu. Nah, maksudnya di sini tantangan bagi siswa yang pemalu karena siswa yang pemalu itu hanya diam, makanya dikatakan bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi siswa yang pemalu. Kemudian yang kedelapan ada communicative language learning. Communicative language learning adalah metode pengajaran bahasa yang menekankan pada komunikasi sebagai tujuan utama pembelajaran. Dalam metode ini, siswa difokuskan untuk belajar bahasa dengan melakukan interaksi sosial yang sebenarnya, seperti percakapan, presentasi, dan diskusi. Maksudnya di sini adalah siswa difokuskan untuk berinteraksi antara siswa dengan siswa, student and student, teacher and student, student and teacher. Advantage of disadvantage of total physical response. Advantage, there are 2 points. The first point adalah pembelajaran lebih bermakna. Nah, maksudnya di sini pembelajaran lebih bermakna karena tidak hanya guru yang berbicara, tetapi siswa juga ikut aktif dalam berbicara, sehingga dia mengingat apa yang dia lakukan di dalam kelas, apa yang dia bicarakan dalam kelas. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nah, di mana siswa yang aktif itu akan bertanya terus tentang apa yang ingin dia ketahui. Kemudian disadvantage-nya ada 2 poin. Yang pertama adalah apabila tidak mengikuti pembelajaran maka akan merasa tertinggal. Nah, maksudnya di sini merasa tertinggal seperti pengalaman dalam diskusi, tertinggal dalam hal pembelajaran. Kemudian yang kedua itu banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja kelompok. Nah, maksudnya di sini tidak senang dalam kerja kelompok karena siswa yang rajin akan merasa dia akan turun tangan sepenuhnya dalam kelompok tersebut. I think that's all about material 8 learning style. Thank you guys. Thank you for watching.